Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rio Armanda Agustian. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, jurusan Hukum. Kebetulan pada hari ini saya mengajar hukum acara pidana, yang mana ini untuk semester 3 ya, kawan-kawan semua, mahasiswa semua. Ya tentunya ini akan saya sampaikan sehubungan dengan RPS ya, tentunya juga ini pertemuan pertama ini tentu selain perkenalan tadi, tentunya juga ini akan saya sampaikan RPS, terus capaian pembelajaran dan sebagainya. Baiklah, untuk membersihkan waktu, saya share terlebih dahulu biar mahasiswa semua mengetahui ya apa mata kuliah kita ini, capaian pembelajarannya. Oke, sudah kelihatan? Oke ya, jadi hukum acara pidana ini kodenya HK311 ya, di mana saya sebagai pengampunya. Terus juga di sini di RPS ini hukum acara pidana ini jumlah SKS-nya 3 SKS dan ini juga untuk semester 3, yang mana deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah ya yang memberikan pemahaman tentang hukum yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, pidana material, melalui pengadilan beserta proses peradilannya. Ini deskripsi mata kuliahnya. Terus juga referensinya ada 17 ya, yang mana nanti di referensi ini kawan-kawan semua bisa mencari bukunya sehubungan dengan referensi, bisa juga yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Sangat banyak sekali buku-buku sehubungan dengan daftar referensi ini. Terus juga di sini capaian pembelajaran, yang mana di sini dalam capaian pembelajaran hukum acara pidana ini memperhatikan daripada sikap, yang mana di situ nanti ada bekerja sama, taat hukum, dan nilai-nilai yang lainnya. Terus ada keterampilan umum, yang mana di situ akan ada pencapaian hasil kerja kelompok, terus juga melakukan evaluasi diri terhadap kelompok, mengisikan diri, serta menjamin kesahihan dalam mencegah plagiasi. Terus juga capaiannya pengetahuan, di mana di sini ditekankan mahasiswa harus mampu memahami dan menjelaskan mengenai bagaimana cara menegakkan hukum pidana material, yang mana di situ nanti ada proses pelaporan, pengaduan, penyelidikan, penangkapan, penahanan sampai dengan putusan pengadilan. Terus juga nanti diharapkan adanya keterampilan khusus yang didapati oleh mahasiswa dalam hal ini mengatasi serta memberikan solusi alternatif dalam mampu menyusun surat kuasa khusus, surat dakwaan seiring dengan penyelidikan dan penyidikan, sehingga akan memberikan keterampilan bagi mahasiswa dalam pencapaian mata kuliah ini. Terus juga capaian pembelajaran. Di dalam capaian pelajaran mata kuliah, ya mahasiswa diharapkan memiliki integritas, etika profesi hukum, sehingga mampu berpikir secara logis, sistematis, berkomunikasi secara lisan, serta memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian masalah hukum. Di sini di RPS ini saya sudah membuat ada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 18 ya, 16, yang mana di pertemuan ini ada 14 kali pertemuan, terus juga ada 1 UTS, 1 UAS, yang mana menjadi satu komponen. Di sini materi yang akan diajarkan di pertemuan pertama adalah pokok-pokok hukum acara pidana, perkembangan sejarah hukum pidana, serta arti ya daripada secara umum penyelidikan dan penyidikan. Terus juga di sini media pembelajaran kita sehubungan dengan dalam proses pandemi seperti ini ya, kita masih menggunakan video conference, dan kalau di UBB ini Fakultas Hukum masih menggunakan siakat. Nah, terus juga selain capaian indikatornya ya, di sini juga ada instrumen penilaian yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Yang pertama adalah kehadiran 10%,
terus ada tugas atau kuis ya atau soft skill di sini 20%, ada UTS 25% dan UAS 40%. Dan tentunya referensinya masih tetap yang 1 sampai 17 tadi. Selain media Zoom ini juga ya kita menggunakan mungkin Google Meet ya atau yang memudahkan kita dalam hal ini kita bentuk Google WA. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan masuk langsung di materi yang tentunya ini akan memudahkan bagi mahasiswa dalam pemahaman sehubungan dengan pertemuan satu ini, dan diharapkan nanti ya kalau ada pertanyaan saya silakan. Saya share dulu materinya sebentar. Oke, sudah kelihatan materinya? Sudah kelihatan? Sehubungan dengan perkembangan ya hukum acara pidana ini, yang mana di sini sangat penting sekali. Jangan sampai nanti kita berbicara konteks hukum acara pidana, tetapi kita tidak paham atau kita tidak mengetahui sehubungan dengan perkembangan dari hukum acara pidana. Memang kita pada prinsipnya dahulunya adalah negara jajahan Belanda, ya, yang mana itu sangat berlaku sekali hukum Eropa, yang mana di situ menekankan bahwa kita masih menginduk ya sehubungan dengan konteks hukum yang berlaku di negara Belanda dan berlaku juga di kita di Indonesia kan menjadi hukum acara pidana. Nah, terus juga dalam perkembangannya ya sampai saat ini, dari zaman kita penjajahan Belanda sampai detik ini kita masih menggunakan hukum acara pidana, yang mana saat ini masih berlaku sampai detik ini bahwa hal-hal yang sehubungan dengan hukum acara pidana kita masih menggunakan produk Belanda yang di-Indonesiakan. Terus juga termasuk sehubungan dengan keamanan, keutuhan dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan kita masih akan ada produk ya, produk hukum acara pidana yang hasil karya Indonesia sendiri, putra bangsa, yang tentunya akan memudahkan kita untuk pembahasan mengenai hal-hal yang bersifat dengan hukum acara pidana. Ada juga di dalam perkembangannya ada pemberlakuan azas konkordansi, yang mana di sini asal konkordansi itu adalah suatu azas ya yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda yang pada masa itu diberlakukan pada golongan orang Eropa yang dengan kata lain hukumnya masih berlaku saat ini. Ada yang namanya pasal 131 IS ya. Terus juga ada masa Indorsland Reglement atau IR atau HIR ya. Terus mana di sini juga ada masa pendudukan Jepang dan pasca kemerdekaan, yang mana setelah Belanda kita penjajahan dijajah oleh Jepang saat itu. Nah, dan tentunya ini menjadi perubahan yang sangat luar biasa terhadap hukum acara pidana yang di Indonesia. Nah, dan tentunya tetap berlaku ya pada zaman pendudukan Belanda didasarkan pada Undang-Undang ya Nomor 1 Tahun 42 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1992 sebagai peraturan peralihan Jawa dan Madura. Terus juga ada pasal 3 Osamu Seri ya. Terus di sini ada pasal 2, ada pasal 6 ya, pasal 5, pasal 6, ada pasal 7. Terus juga ada pembentukan KUHP. Di sini menurut Undang-Undang 1 ya, Undang-Undang Darurat tahun 1991, yang mana saat ini masih berlaku Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1951. Yang mana di dalam Undang-Undang 51 Nomor 1 tahun 51 jadi berisi tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan, acara pengadilan sipil, yang mana di situ berisi 20 pasal penting yang berkaitan dengan hukum acara pidana di Indonesia. Terus juga sedikit tadi mengenai sejarah perkembangan, mungkin di sini sangat penting sekali. Ada yang namanya penyelidik dan penyidik. Nah, mungkin di sini kawan-kawan mahasiswa harus paham terlebih dahulu ya apa yang dimaksud dengan penyelidik dan penyidik. Memang beda-beda tipis, hanya beda E sama I, I sama L. Yang mana di sini adalah penyelidik, pengertiannya pejabat Polri ya yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Ingat, untuk melakukan penyelidikan
yang mana penyelidikan itu didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik. Penyelidik ini adalah orangnya untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang digunakan, yang diduga memiliki unsur pidana. Ingat, yang diduga memiliki unsur pidana. Yang mana gunanya untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan nantinya. Nah, sedangkan penyidik, sekarang penyidik. Penyidik itu adalah pejabat Polri, ya, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Nah, jadi di sini penyidikan ada artinya adalah proses yang dilakukan, yang diatur menurut undang-undang, serta mencari tahu, mengumpulkan bukti yang mana membuat terang tentang suatu tindak pidana. Nah, penyelidiknya adalah orangnya, penyidik juga adalah orangnya, tinggal proses tindakannya yang membedakannya. Terus juga di sini ya, di penyelidikan ada tertulis di pasal 1 angka 5 KUHP. Mungkin kawan-kawan mahasiswa ada KUHP, saya harapkan nanti punya KUHP dan sebagainya. Penyidikan itu ada di pasal 1 angka 2 KUHP. Perbedaannya, setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, penyidik, pejabat Polri, dan bisa PPNS di sini. Terus juga di sini juga sehubungan dengan penyidikan juga ini kaitan eratnya dengan suatu perkara dalam suatu pidana. Oke, saya pikir cukup untuk presentasinya sehubungan dengan perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dan juga pengertian tentang penyidik dan penyelidiki. Oke, saya stop share-nya. Mungkin saya silakan kalau ada pertanyaan, silakan, mungkin sehubungan dengan perkembangan dan penyidikan dan prosesnya. Saya silakan kalau ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan tadi. Saya silakan. Silakan sebutkan nama dan NIM-nya biar kita. Izin, Pak. Oke, Margareta Borusitanggang. Silakan Margareta. Tadi kan Bapak berbicara tentang penyelidikan dan penyidik. Ya. Jika saya adalah sebagai pelaku dalam suatu kasus, bolehkah tim penyidik melakukan penggeledahan ketika proses penyelidikan itu berlangsung terhadap saya? Terima kasih, Pak. Oke, mungkin saya jawab terlebih dahulu ya. Jadi di sini sehubungan dengan pertanyaan dari Margareta, ya, sehubungan dengan apakah boleh dilakukan penggeledahan, ya. Jadi di dalam tindakan penyidik itu, ya, dia diberi wewenang sangat luar biasa dalam proses penyidikannya. Nah, orang yang dalam proses penyidikan itu namanya adalah penyidik. Nah, yang membedakan antara penyelidik dengan penyidik itu adalah tindakan, ya, tindakan seiring jalan itu. Penyelidikan itu artinya adalah proses, ya, baru proses mencari apakah perkara itu layak atau tidak untuk ditingkatkan dalam proses naik status tersangka, saksi menjadi tersangka. Kalau di dalam penyidikan, dia sudah memenuhi dua unsur daripada perbuatan itu tadi, dua unsur atau dua alat bukti, sehingga dari saksi tadi bisa ditingkatkan. Kalau seandainya seseorang itu di dalam penggeledahan, yang pertama seorang penyidik, ya, dia harus punya surat terlebih dahulu, izin dari pimpinannya untuk melakukan penggeledahan. Karena penggeledahan itu ada penggeledahan badan, penggeledahan rumah, ya, dan tentunya harus ada izin. Oh, ini surat izin penggeledahan dari pimpinannya. Biasanya itu bisa Kapolres, bisa Kasatreskrim. Karena kenapa? Polri itu adalah sama dengan pejabat negara yang ditunjuk untuk dalam menangani suatu perkara. Nah, dan di situ dia harus punya surat izin terlebih dahulu. Kalau seandainya dia tidak punya izin, artinya seseorang yang patut diduga, ya, atau sudah melakukan itu misalnya OTT, itu seiring sejalan dengan surat penggeledahan sebagainya. Tapi kalau seandainya mau menggeledah rumah orang, menggeledah badan dan sebagainya, hanya sekedar patut diduga dan sebagainya, itu harus ada izin dari atasan terlebih dahulu. Begitupun juga surat untuk penahanan dan juga surat untuk misalnya penyitaan dan sebagainya, harus ada izin terlebih dahulu, minimal dari pimpinannya. Dan itu kalau seandainya penyitaan dan sebagainya harus
dibantu oleh aparat desa misalnya atau tokoh masyarakat, sehingga jangan sampai nanti tidak ada kewenangan yang dilakukan oleh penyidik. Nah, karena kenapa? Kalau seandainya tidak ada surat, ada kewenangan polisi yang melakukan penyelidikan itu tadi, itu bisa dilaporkan ke Propam misalnya, atau pra peradilan seandainya sudah masuk ranah daripada suatu perkara misalnya. Kira seperti itu, Margareta. Oke, saya persilakan untuk pertanyaan berikutnya. Saya persilakan. Silakan. Sebutkan nama dan NIM-nya. Saya persilakan. Saya persilakan. Sebutkan nama dan NIM. Silakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya absen terlebih dahulu ya. Sebutkan hadir ya, saya panggil absensi terlebih dahulu, mungkin habis ini ada yang mau bertanya. Agustina? Siap hadir, Pak. Oke, Margareta hadir ya. Sarmita? Hadir, Pak. Oke, Nadine? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Anissah Wijaya? Hadir, Pak. Oke, Hizkia Herlina? Hadir, Pak. Oke, Faiz? Hadir, Pak. Oke, Rafiza? Hadir, Pak. Ernest? Hadir, Pak. Oke, Rainer? Hadir, Pak. Anggi? Hadir, Pak. Amanda? Hadir, Pak. Joseph? Hadir, Pak. Weni? Hadir, Pak. Oke, O'Brien? O'Brien, Napitupulu? Hadir, Pak. Oke, Suci Dianasari? Hadir, Pak. Indah Melinda? Hadir, Pak. Anggun Marganita? Hadir, Pak. Adila Rizky? Hadir, Pak. Dian Mayasari? Hadir, Pak. Oke, Dea Freyanita Oktari? Hadir, Pak. Oke, Dendi Dwi Putra? Hadir, Pak. Oke, Karin Putri Perkasa? Hadir, Pak. Oke, Aramadana? Hadir, Pak. Oke, sebentar, sekali lagi. Juwita? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Halid Khan? Hadir, Pak. Marcella Adista? Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah ya, semua hadir semua. Di pertemuan pertama ini sangat welcome sekali ya, sehubungan dengan perkuliahan hari ini. Ingat pertemuan kita sampai dengan 16 dibuat enjoy saja, jangan sampai terbebani ya. Karena kenapa? Kita 3 SKS dan tentunya sehubungan dengan perkuliahan ya. Tadi saya sampaikan capaian, terus juga tujuan dari perkuliahan ini, dan tentunya nanti sehubungan dengan perkuliahan juga ini sangat penting sekali dan tidak terbatas dengan video Zoom ini. Nanti kawan-kawan bisa di grup WA kelas untuk diskusi karena keterbatasan waktu juga seperti itu. Baik, untuk mengingat waktu Zoom kita yang terbatas ya, dan tentunya dalam kondisi pandemi seperti ini kita masih menggunakan Zoom meeting, UBB Siakat dan grup WA, yang tentunya ini tidak akan membatasi kita dalam proses pembelajaran. Keaktifan daripada mahasiswa ini sangat penting sekali, sehingga nantinya akan ada diskusi-diskusi yang membangun dalam hal proses pembelajaran kita. Saya kira cukup untuk pertemuan kita pada hari ini, yang tentunya mohon maaf apabila di dalam kekurangannya. Saya simpulkan, hukum acara pidana ya adalah suatu perangkat perundang-undangan yang mengatur dari proses
beracara di dalam kepolisian, kejaksaan, bahkan sampai pengadilan. Kan kenapa? Hukum acara pidana sangat berlaku saat ini, ya tentunya para penegak hukum itu tidak boleh keluar daripada hukum acara pidana. Apapun itu, seperti pemanggilan saksi, terus juga penetapan tersangka, penetapan terdakwa dalam proses persidangan, termasuk ada kasasi, ada banding dan sebagainya. Dan tentunya kita tetap harus pegang pada hukum acara pidana yang berlaku di kita. Terima kasih. Kita ketemu di pertemuan berikutnya, yang tentunya nanti dengan ada diskusi-diskusi yang mana nanti sehubungan dengan RPS ya. RPS juga saya bagikan dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.